Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini hadirin kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran dan hadis berkaitan dengan musibah hadirin. Musibah itu sebenarnya secara bahasa itu tidak selalu berkonotasi negatif, karena dari kata asaba yusibu yusobatan itu bisa juga berkonotasi positif hadirin. Bapak Ibu semua, ini terkhusus kita tentu ikut hadirin berbelasungkawa dengan saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh. Kemarin saya dengan istri sampai lihat video, Pak. Ada seorang ayah yang rela berjalan puluhan kilometer untuk anak istrinya karena tidak ada makanan, Pak, di Aceh. Ini karena jalan utama terputus, akses terputus, bantuan pun sulit masuk, sampai rela puluhan kilometer berjalan untuk mencari makanan untuk keluarganya. Ini keluarga kita hadir di seminimalnya tadi tidak bisa membantu banyak saudara-saudara kita. Ini semoga harta Bapak Ibu semua yang sudah dititipkan melalui keluarganya Ustaz Syarinal, setidaknya pun kita meringankan beban dari keluarganya Ustaz Syarinal dan istri, dan mungkin jadi titipan nanti orang-orang di sana. Semoga setidaknya hadirin meringankan hisaban kita di hadapan Allah. Kalaupun tidak, seminimal-minimalnya Bapak Ibu semua kita bantu doakan saudara-saudara kita agar Allah berikan ketabahan. Nah, hadirin khawatiman, namun demikian hadirin, musibah ini mau tidak mau satu waktu mungkin hadirin pasti akan menimpa siapapun, Pak. Siapapun itu. Kalau kita jujur ditanya, Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang tidak pernah tertimpa musibah, Pak? Siapa di antara kita yang tidak pernah diuji? Ini coba ibu-ibu cung, siapa yang tidak pernah diuji oleh Allah? Ini kan wajah-wajah penuh masalah semua, Pak. Nah, tapi bagaimana kita hadir menyikapi musibah itu, inilah yang kita harus kuatkan di dalam hati kita semua. Bagaimana Nabi SAW membimbing kita semua agar musibah itu jadi ketenangan, hadirin, menjadi kebahagiaan, bahkan menjadi wasilah keberkahan, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, sebenarnya mustahil Allah itu menetapkan sesuatu yang buruk kepada kita, Pak. Itu mustahil. Tapi hadir, bisa jadi setiap hal-hal yang tidak baik itu pasti dikarenakan kembali kepada keburukan manusia itu sendiri. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, kata Allah, itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ini harus jadi muhasabah. Satu waktu hadirin kita diuji apapun, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah bisnis kita, mungkin masalah apapun, itu pasti karena perbuatan kita sendiri. Makanya dulu itu hadirin para ulama salafus shalih, mereka itu sampai seperti ini, Pak. Kalau para ulama itu merasakan akhlak dari istrinya kurang baik, hadirin, itu pasti para ulama itu sangat menerima itu, karena itu pasti dari dosa seorang suami. Hadirin, para ulama itu sampai seperti itu, Pak. Wa ya'fu an katsir. Namun demikian, kalaupun ternyata kita diuji tadi dengan sakit, kekurangan, masalah, Allah memaafkannya lebih banyak dibandingkan menurunkan musibahnya. Hadirin,
Dari dosa-dosa yang kita yang banyak itu mungkin karena ditimpa musibah itu sedikit sekali. Sedangkan ampunan Allah itu lebih luas. Nah, ini didukung di dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, "Idza kathurat dzunubul 'abdi," apabila dosa-dosa seorang hamba itu telah banyak, walam yakul lahu ma yukaffiruha, dan tidak ada yang menghapusnya, dia tidak memiliki amal yang mampu menghapusnya. Satu waktu kita berbuat dosa, hadirin, berbuat salah, kita tidak banyak amal soleh untuk menghapus dosa-dosa itu, maka kata Allah, ibtalahu Allahu bil hazan liyukaffiruha, Allah akan mengujinya dengan kesedihan agar dosa-dosa itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tiada lain hikmah yang paling besar dari setiap musibah itu, hadirin, otomatis langsung menghapus dosa. Nah, otomatis. Makanya di hadis riwayat Ahmad itu nanti ada orang-orang, hadirin Bapak Ibu semua, diangkat derajatnya tinggi oleh Allah, itu bukan karena amal soleh, tapi karena banyaknya diuji oleh Allah. Diangkat derajatnya begitu tinggi, yang disebut dengan ahlul musibah, diangkat tinggi. Ada orang, hadirin, di akhirat itu lihat saudaranya begitu tinggi sekali derajatnya, surganya begitu indah sekali, tapi dia sadar ketika di dunia itu tidak seperti dia. Kata Nabi, ada ahlul musibah, ada ahlul nikmah. Jadi ada orang ketika di dunia itu dia tidak banyak diuji oleh Allah, ada orang yang banyak diuji oleh Allah. Sampai ahlul nikmah itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku di dunia, berikan aku ujian musibah yang banyak agar aku mendapatkan surga seperti dia. Sampai seperti itu, Pak. Makanya Bapak Ibu semua, satu sisi memang kita bersedih, berbelasungkawa saudara-saudara kita di Aceh, Pak, ya, di Sumatera Utara, saudara-saudara kita yang diuji. Tapi bisa jadi satu sisi mereka nanti di hadapan Allah lebih mulia dibandingkan kita. Yang hari ini kita makan saja, Pak, tinggal hadirin beli dimanapun begitu mudah aksesnya. Tapi saudara-saudara kita di sana, Pak, begitu sulit mencari makanan. Karena ujian itu bisa jadi derajatnya lebih mulia di hadapan Allah daripada kita semua yang diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, hadirin ikhwatiman, namun demikian dalam Al-Quran Allah sampaikan tidak semua siksa itu diturunkan di dunia. Jadi musibah yang Allah turunkan ini tidak ada apa-apanya naudzubillah dibandingkan nanti di akhirat. Allah sampaikan di surat Fatir ayat ke-45, walau yu'akhirullahu nasa bima kasabu, kalau Allah menyiksa manusia disebabkan perbuatan dosa-dosa mereka, ma taraka 'ala dhahriha min dabah, Allah tidak akan menyisakan sedikit pun, menyisakan bahkan hewan melata, jangankan manusia. Andaikan Allah turunkan setiap dosa pasti ada siksa, dosa pasti siksa, dosa siksa, kata Allah, jangankan manusia, hewan melata pun tidak akan disisakan oleh Allah di dunia. Hadirin, habis, karena maha kuasanya Allah dan maha kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah menangguhkannya sampai waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau datang nanti ajal mereka, fa innallaha kana bi ibadihi basira, Allah itu maha tahu terhadap segala perbuatan hamba-hambanya. Nauzubillah, hadirin. Makanya Bapak Ibu semua, jangan pernah berharap, hadirin, meminta kepada Allah agar Allah menyegerakan siksa itu di dunia karena dosa kita, nauzubillah. Atau begitu pula di akhirat, nauzubillah, hadirin. Makanya bagi kita, meskipun kita pernah melakukan kesalahan, khilaf, dosa, maka tetap yakin seyakin-yakinnya minta kepada Allah agar Allah menghapus dosa itu dan menutupnya dan tidak menurunkan siksanya. Itu fungsinya istighfar, hadirin. Makanya kenapa istighfar itu disebut dengan istighfar. Istighfar itu kan berasal dari kata ghafaro. Ghafaro itu artinya menutup. Kita istighfar itu kita meminta penutup. Kata Imam Ar-Raghib, istighfar itu an yasunal 'abda min an yamassahul 'adzab. Kita meminta perlindungan kepada Allah
agar Allah tidak menurunkan siksanya kepada kita karena dosa-dosa kita. Jadi memperbanyak istighfar itu supaya tidak hadirin turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu subhanahu Allah, ada beberapa hadirin sebab yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah kenapa bencana itu muncul hadirin. Yang pertama, Bapak Ibu subhanahu Allah, karena kekufuran nikmat satu penduduk negeri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, satu negeri diberikan kesejahteraan, kemudahan hadirin oleh Allah. Yang bisa jadi Pak, negeri kita hadirin kurang apa hadirin Bapak Ibu semua di sumber daya alam kita yang Allah berikan kepada kita. Tapi bisa jadi Pak, karena mungkin ketidaksyukuran terhadap Allah. Syukur itu kan bukan hanya semata-mata alhamdulillah hadirin, tapi syukur itu harus terwujud dalam akhlak, terwujud dalam ibadah, terwujud dalam akidah. Nah Allah sampaikan di dalam Surat An-Nahl ayat ke-112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah memberikan perumpamaan satu negeri yang aman hadirin. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya berlimpah dari setiap arah. Tumbuhannya tumbuh hadirin, ya, mineralnya hebat, tambangnya hebat hadirin. Fakafarat bi an'umillah, tapi kemudian penduduknya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kufur itu hadirin Bapak Ibu semua tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah dengan baik. Bisa jadi karena kerakusan hadirin, karena berlebihan, kesewenang-wenangan, berbuat zalim kepada orang lain. Fa'adzaqallaha libasal ju' wal khauf. Kemudian Allah timpakan bagian dari ujian kelaparan, wal khauf, rasa takut, bima kanu yasnaun, disebabkan yang mereka perbuat. Nah ini sebab yang pertama, di kufur nikmat. Yang kedua Bapak Ibu semua, di hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ada beberapa hadirin perbuatan yang ini bisa mengundang bencana dan musibah. Pertama hadirin, perzinahan, praktek kecurangan bisnis, enggan membayar zakat, melanggar perintah Allah, berhukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di hadis yang agak panjang hadirin. Nabi SAW satu waktu hadirin, dikata Abdullah bin Umar, menghadap kepada kami para sahabat, kata Abdullah bin Umar. Kemudian Nabi mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulibtum bihinna wa a'udzu billahi an turrikuhunna. 5 hal, apabila 5 hal ini kalian akan diuji, akan ditertimpa musibah. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladina madu. Tidaklah, kata Nabi, tersebar marak perzinahan di satu kaum hadirin. Sudah terang-terangan Pak hadirin perzinahan. Alhamdulillah hari ini hadirin, alhamdulillah kita berlindung kepada Allah. Ada beberapa aplikasi Pak, orang hari ini begitu mudah. Saya pun tidak tahu Pak hadirin. Begitu mudah untuk berzina, alhamdulillah. Terang-terangan kecuali akan tertimpa ta'un, wabah kata. Wal auja, dan penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Hadirin Bapak Ibu, sampai hari ini alhamdulillah ya, HIV/AIDS itu belum ada obatnya Pak. Sampai hari ini hadirin. Walam yunqisul mikyal, yang kedua, wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'unah wa juris sultan alaihim. Dan tidaklah satu penduduk dia mengurangi takaran hadirin, timbangan, curang dalam berdagang, curang dalam berbisnis, illa ukhidhu bisinin, kecuali mereka akan diuji dengan beberapa tahun paceklik hadirin, wa juris sultan, dan mereka akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Ketika hadirin takaran timbangan itu, satu penduduk hadirin berjualan hari ini kan, mohon maaf Pak, jangankan praktik-praktis bisnis yang besar, bisnis-bisnis yang kecil pun kadang di pasar berapa orang begitu mudah hadirin curang. Saya dulu Pak ada jamaah ngobrol ke saya,
Dia cerita, Pak, dia jualan sayuran di pasar. Ustaz, dia cerita, saya ini bertobat kepada Allah, cuman ini cerita saya, kenapa ya saya nggak habis pikir dulu, kalau sekarang saya udah bertobat. Dulu itu saya jualan kentang, karena takut rugi, Pak. Kemudian kentang-kentang yang bolong itu, kalau bolong itu sengaja dia tutup-tutupin dengan tanah supaya gak kelihatan bolong. Kan kalau yang ibu-ibu itu kalau belanja itu kan ririwit, Pak. Bolong sedikit aja gak mau dibeli. Nah, makanya dia sengaja dia masukin katanya tanah supaya gak kelihatan bolong kentang-kentang itu. Kalau saya beli, cuma saya pikir, buat apa saya berbuat seperti itu ya? Hadir, dia sampai bertobat kepada Allah. Jangan praktik bisnis yang besar, Pak. Yang kecil-kecil saja kadang orang itu begitu mudah curang. Tidaklah satu kaum curang kata Allah kecuali dia akan diuji dengan para pemimpin yang jelek, yang jahat, para pejabat yang jahat tadi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa munibul qatra minas sama, dan tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta-harta mereka kecuali mereka akan ditahan hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, kalaulah tidak ada hewan-hewan sepertinya tidak akan turun hujan kata Allah. Hadirin Bapak Ibu semua, coba survei, Pak, di kita. Dari kadang kan orang banyak mengatakan seperti itu, di kita itu begitu banyak muslim itu, hadirin, tapi kalau ditanya berapa orang hadirin yang benar-benar mengeluarkan zakat harta mereka, lebih berat lagi. Hadirin, dulu saya pernah baca survei dari berapa persen negeri kita, hadirin, yang melaksanakan benar-benar sholat 5 waktu itu di bawah 40%, Pak. Itu sholat 5 waktu, bukan sholat berjamaah. Itu yang melaksanakan sholat 5 waktu itu di bawah 40%. Ya kita lihat saja di Kota Mas, kalau kiranya kita tanya lebih berat lagi. Kalau kita tanya berapa persen warga Cimahi yang rutin sholat berjamaah di masjid, itu kecil sekali. Kita itu muslimnya banyak tapi Islamnya sedikit. Muslimnya banyak tapi bisa jadi Islamnya sedikit. Kemudian walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasuli, tidaklah mereka satu penduduk itu melanggar janji-janji Allah dan Rasulnya, maksudnya melanggar perintah Allah, hadirin ya, melanggar larangan-larangan Allah. Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim, kecuali Allah akan berikan musuh-musuh yang akan menguasai mereka. Hari ini di Indonesia alhamdulillah, Pak, tidak dijajah secara fisik, tapi secara ekonomi, Pak, kita ini hadirin diatur oleh negara-negara besar. Hadirin, kita ini bergantung ekonominya ke negara-negara besar. Hutang kita hari ini masih belum beres-beres. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tidak berhukum dengan kitab Allah. Hadirin, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, atau mereka hanya memilih saja dari apa yang Allah turunkan, ini baik ambil, tapi kalau yang gak disukai gak diambil hukum-hukum Allah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah jadikan permusuhan di antara mereka. Kalau pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, pemimpinnya bukan pemimpin yang sholih, yang tidak mengembalikan kepada Al-Quran, Allah tanamkan perselisihan, hadirin, di dalam hati-hati para pemimpinnya. Di kita bertahun-tahun hadirin pemilu, kadang tiap hari, Pak, pejabat itu kerjaannya berkelahi aja, Pak. Itu kerjaannya. Tidak dihadiri, sulit sekali disatukan hati-hati itu. Tidak ada hal yang bisa menyatukan hati hadirin Bapak Ibu semua itu kecuali keimanan, Pak. Keimanan yang akan menyatukan hati itu. Baik hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Kemudian di hadis yang lain, yang ketiga, maraknya praktik-praktik ribawi, hadirin. Dari Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tushtara thamara hatta tut'im. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membeli buah hingga tampak baik atau layak dimakan. Kemudian kata Abdullah bin Abbas ketika itu, dan Nabi mengatakan, idza dhahara zina war riba, apabila zina dan praktik ribawi itu sudah tampak di satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka telah menghalalkan datangnya bencana, musibah Allah itu datang. Jadi
Makanya Bapak Ibu semua yang bermuamalah ya hati-hati hadirin, membeli sesuatu, mengkredit pun bukan terlarang Pak. Di dalam Islam itu boleh Pak, kredit itu hadirin. Tapi cari yang memang itu jauh dari praktik-praktik ribawi hadirin. Karena nikmatnya sesaat, tapi hadirin siksanya gitu. Sabar hadirin Bapak Ibu semua di dalam muamalah kita. Makanya pintar-pintar kita banyak bertanya kepada ahlinya. Saya pun bukan ahlinya, Bang. Kita misalnya praktik ini tanya, bagaimana praktik ini boleh ataukah tidak? Bagaimana praktik seperti ini, apakah halal, apakah haram, hadirin. Nah, naudzubillah. Yang keempat, Bapak Ibu semuanya Allah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Pemimpin itu kan idealnya Pak, cerdas akalnya, hadir, hebat fisiknya, kuat agamanya, dia punya integritas yang baik. Idealnya seperti itu. Para ulama itu sudah menulis banyak sekali kitab tentang hadirin pemimpin-pemimpin yang ideal. Dalam kitab hadirin konsep-konsep politik Islam, Imam Ibnu Taimiyah, hadirin Al-Mawardi tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah, hadirin. Mereka para ulama sudah memberikan kriteria pemimpin-pemimpin yang baik seperti apa. Bahkan yang mohon maaf, jangankan pemimpin-pemimpinnya hari ini, hadirin. Terkadang hari ini pun begitu mudah orang itu berceramah agama hanya dengan menempelkan atribut-atribut keislaman. Saya secara pribadi malu hadirin, terkadang saya banyak beristighfar kepada Allah. Saya pun hadirin merasakan masih rendah sekali keilmuan Islamnya, agamanya. Kadang merasa malu dan banyak beristighfar kepada Allah. Khawatir saya menyampaikan itu keliru hadirin. Tapi saya terkadang hadirin begitu risih sekali. Banyak di media sosial begitu mudah orang menyampaikan agama tanpa pernah belajar bahasa Arab, tanpa pernah belajar usul fikih, ilmu hadis, tanpa belajar mempelajari jenjang-jenjang keilmuan dengan benar. Begitu mudah ceramah dan begitu ngawur sekali hadirin. Banyak orang berceramah agama dengan mudah. Ketika satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Nah, kata Nabi, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah-amanah itu diberikan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hari ini kan, dan memang itu jadi penyakit masyarakat, Pak. Hari ini masyarakat pun kadang memilih pemimpin itu bukan karena kualitas dan integritas, tapi karena popularitas, Pak. Kemarin kan menarik Pak, komeng aja fotonya lucu langsung menang Pak, itu luar biasa. Masyarakat tadi sudah tidak melihat lagi seperti apa profil pendidikannya, bagaimana keilmuannya, bagaimana akhlaknya, integritasnya, udah kadang udah gak dipikir, yang penting populer, hadir kemudian dipilih. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, seperti apa orang itu mengabaikan amanah itu? Nah kata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahliha fantadhirisa. Apabila satu urusan itu diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ini jadi menunjukkan hadirin datangnya musibah-musibah ketika diberikan kepada bukan ahlinya. Dan yang kelima, nah hadirin Bapak Ibu semua, bisa jadi bencana dan musibah itu yang memang karena ulah dari manusia itu sendiri. Kerakusan manusia mengeksploitasi alam dengan rakus hadir sehingga merusak alam itu sendiri. Allah tegaskan di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ayat 41, Zaharul fasadu fil barri wal bahr, telah tampak kerusakan di daratan baik di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, Allah hendak menimpakan, dari Allah hendak menimpakan nih hasil perbuatan mereka sendiri, disebabkan sebagian dari apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi bencana, musibah, baru kemudian manusia sadar, oh seperti ini ya hasilnya. Ketika hutan dibabat, hadirin, pohon-pohon kemudian ditumbangkan, hadirin, seperti ini ya, tambang-tambang tidak memperhatikan aspek lingkungan, kerakusan manusia. Ini kelima yang menyebabkan hadirin bencana itu turun. Ini kata Wahbah Az-Zuhaili, beliau memberikan komentar terhadap ayat ini hadirin. Ini saya baca terjemahannya saja.
Kata beliau, ini yang dimaksud dengan zaharul fasadu fil bari wal bahar itu keumuman alam. Kerusakan alam, penyimpangannya, banyaknya bahaya, sedikitnya manfaat. Kita banyak, alam itu berlimpah, sumber daya alam itu, tapi terasa manfaatnya tidak terasa. Karena bisa jadi karena dirusak oleh tangan-tangan manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya tanaman, jiwa, buah-buahan, di kita itu kan tanah itu kurang subur seperti apa. Tapi saya ketika kemarin dahulu ke Mesir, Pak, di Mesir itu kan pemasukan negara ketiga yang paling besar itu hadirin dari pertanian, Pak. Padahal Bapak Ibu semua Mesir itu gersang sekali, hadirin. Tidak seperti kita, Bapak Ibu semua, kalau kita ingin air di rumah tinggal ngebor, Pak. Di Mesir itu gak bisa setiap rumah ngebor ke bawah tanah, gak akan ada air. Setiap rumah di Mesir itu semua akses airnya itu dari Sungai Nil, Pak. Satu negara itu dari Sungai Nil, dialirkan oleh pipa-pipa besar dari Sungai Nil. Makanya bagi orang-orang Mesir itu kan Sungai Nil itu jadi kehidupan mereka. Tapi pertaniannya subur, hadirin. Saya melihat bawang merah baru pertama kali, Pak, sebesar gini, Pak, di Mesir. Ibu di pasar atas adalah bawang merah segede kieu, Pak. Bukan bawang bombay, Pak, ini bawang merah dulu. Itu bawang merah besar. Saya aneh, ini bawang bombay, itu bawang merah ternyata. Itu besar. Buah-buahnya enak-enak, hadirin. Buah-buahannya murah-murah lagi. Anggur saya beli di Mesir kemarin, hadirin. 1 kilo itu kalau dirupiahkan cuma 20.000 rupiah saja. Itu 1 kilo, Pak. Hadirin. Murah-murah buah-buahan itu. Padahal kurang gersang. Tanah kita subur sekali, tapi buah-buahan kadang sulit, mahal, hadirin. Karena tangan-tangan manusia itulah, hadirin, yang mungkin merusak, tidak produktif, hadirin, tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi justru kekurangan, hadirin. Kekurangan tanam itu maksud zaharul fasad, termasuk gersangnya tanah, ya. Itu disebabkan kemaksiatan dan dosa manusia, baik kekufuran, kezaliman, pelanggaran, permusuhan terhadap agama, maupun tidak adanya kesadaran terhadap pengawasan Allah, pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, mengambil harta mereka secara tidak sah, membuat Allah menimpakan kepada mereka balasan karena sebagian perbuatan mereka, karena perbuatan manusia sendiri. Nah, tentu hadirin Bapak Ibu semua, ini mungkin hadirin ini nasihat untuk kita semua, hadirin. Nah, Bapak Ibu semua kepada Allah, ini beberapa catatan, hadirin, di penyebab adanya ini bencana musibah, kufur nikmat, karena tersebarnya perzinahan, kecurangan timbangan, tidak membayar zakat, melanggar larangan-larangan Allah, adanya praktik-praktik ribawi, urusan bukan pada ahlinya, dan karena kerakusan manusia. Nah, hadirin ikhwati Allah, apa hikmah hadirin adanya musibah? Yang pertama, dan ini yang paling utama, bagi orang-orang yang berbuat dosa, musibah itu tentu bagian dari siksa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, seperti saudara-saudara kita, Pak, di Aceh, mereka tidak merusak alam, mereka tidak berbuat dosa, mereka orang beriman. Tapi kemudian hadirkan musibah itu tiada lain untuk menghapus dosa-dosa. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin, tidaklah, kata Nabi, demi jiwaku yang berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang beriman ditimpa kelelahan, sakit, gelisah, kesedihan, illa kafarallahu anhu biha min khotoyah, kecuali Allah hendak menghapus dosa-dosanya, hatta syaukati yusyakuha, sampai hadirin duri yang masuk ke dalam tubuhnya pun itu menghapus dosa. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, hadirin Bapak Ibu semua, pernah bercerita, Pak, ada seorang perempuan salih, dia sedang mengiris bawang, Pak. Tidak sengaja, hadirin, yang harusnya diiris bawang, yang diiris malah tangan. Berdarahlah banyak. Tapi kata Syekh Utsaimin, wanita salih itu, hadirin, kemudian dia mengerang kesakitan atau marah misalnya, atau mungkin benci karena kesakitan, tapi ketika pertama kali teriris itu darah keluar banyak,
dia malah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini baiknya dipraktekkan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira kalau teriris kira-kira yang pertama diucapkan apa, Bu? Paling kadang yang disalahkan suami, si bapak sih beli peso seket-seket karena peso dia pasti seket tuh. Karena dia teriris justru alhamdulillah. Ketika ditanya kenapa dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengatakan pahala yang didapat dan dosa yang dihapus itu lebih nikmat daripada rasa sakitnya. Orang-orang yang terkena musibah, Pak, karena keimanan itu beda, hadirin sikapnya, Pak. Beda sekali. Orang yang tertimpa musibah kemudian dihadapi dengan keimanan akan lebih tenang, bahagia ketika tertimpa musibah. Saya pernah baca postingannya Dr. Raihanul Bahrain, hadirin. Dia cerita, Pak, ketika di rumah sakit ada 2 pasien, padahal penyakitnya sama. Satu pasien, wah dia mengerang kesakitan, aduh, oh sakit, wah dia teriak-teriak saja, Pak. Kemudian yang satu pasien, ada penyakitnya sama. Hadir, yang satu pasien dia hanya berzikir saja, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Kata dokter Raihanul kemudian mengatakan sangat terlihat sekali, berbeda sekali ketika seorang hamba itu diberikan musibah, ketika dihadapi dengan keimanan itu akan lebih tenang, bahagia, Pak. Hadir menyandarkan kepada Allah daripada harus kemudian hadirin mencaci maki, tidak ridho terhadap musibah, itu beda sekali. Orang yang tiba hadirin tadi musibah kemudian dihadapi dengan keimanan. Nah, di dalam hadis yang lain, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladi wa mali, tidaklah setiap orang beriman itu ditimpa ujian, musibah dirinya, anaknya atau bahkan hartanya, hal hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaiha khati'ah. Sampai dia ketika bertemu dengan Allah, Pak, mungkin ada orang tua, Pak, diuji lewat anaknya, Pak. Mungkin anaknya punya hadirin penyakit cacat, mohon maaf ya, alhamdulillah. Hadirin, mungkin diuji, Pak, lewat anaknya atau lewat harta. Nanti ketika dia bertemu kepada Allah, dia sudah tidak punya dosa lagi, bersih, Pak. Hadirin, dia kemudian justru hikmah setiap apa yang Allah tetapkan di dia itu mungkin tidak terlihat di dunia, Pak, tapi terlihatnya nanti ketika di akhirat. Ketika di akhirat malah dia bersyukur, ya Allah terima kasih sekali, Engkau telah memberikan ujian yang begitu berat ketika di dunia, karena tahu, Pak, kita ketika di akhirat ternyata sudah bersih dosanya. Hadirin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu subhanahu Allah, di antara hikmah musibah itu justru sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang-orang yang beriman itu bukti cinta Allah, Pak. Nah, Nabi sampaikan dari riwayat Tirmidzi, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya ujian. Jangan anggap hadirin saudara-saudara kita di Palestina itu mereka merana, terhina, rendah derajat. Enggak, Pak, justru mereka itu sangat mulia sekali, Pak. Mulia sekali. Jauh sekali kemuliaannya daripada kita. Karena besarnya pahala itu berbeda. Bapak Ibu semua, sholat berjamaah di Baitul Muqlisin. Orang-orang Palestina sholat berjamaah di masjid mereka, beda pahalanya, hadirin. Mereka mungkin sholat berjamaah, Pak, hadirin, harus berhati-hati, khawatir di daerah perang, dalam keadaan lapar, ya panas, hadirin. Tidak seperti kita pakai AC, Pak. Masjid-masjid di Palestina hari ini masih ditutup dengan kain, hadirin, bukan dengan tembok, dengan kain. Ibu-ibu yang mengaji di Baitul Muqlisin berbeda pahalanya dengan ibu-ibu yang ada di Palestina. Tapi karena ujian itu justru kadang mendewasakan mereka. Saya pernah ceritanya, istri Adit Sadnasudin pernah ngirim video ke saya, Adit. Jadi di Palestina itu majelis taklimnya, ibu-ibunya, Adit, itu padahal masjidnya itu, Adit, bawahnya kotor, ya alas pun seadanya, pinggirnya diisi hanya dengan kain dan ya beberapa kecak saja, Adin. Masjidnya seperti itu saja. Sangat sederhana sekali. Tapi Adin, ibu-ibu di masjid di Palestina itu mereka terbiasa minimal punya hafalan 15 juz, Pak. Di para pengajian mereka punya hafalan 15 juz, 20 juz. Mereka setoran. Ibu-ibunya di Palestina, Pak, dalam keadaan seperti itu mereka bisa menghafal Quran karena sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Idza ahabba qauman, kata Nabi, apabila Allah mencintai satu kaum, ibtalahu, Allah akan menguji mereka. Tapi ya kalaupun kita memilih, Bapak Ibu semua, kita mending diuji dengan sesuatu yang tidak disukai mendingan sesuatu yang disukai, Pak. Karena pasti fitrah kita ingin yang disukai. Memang ada satu pendapat, Pak, dari Abu Bakar. Saya pernah membaca pendapatnya Abu Bakar, saya lebih baik bersyukur atas nikmat yang Allah berikan daripada bersabar terhadap musibah Allah. Karena hadirin, ujian musibah itu berat, hadirin. Tidak banyak orang yang bisa lulus dari ujian musibah. Nah, begitu pula ketika kita diberikan nikmat, bukan berarti kemudian kita merasa nyaman saja, hadirin. Faman radiya falahu ridha, siapa yang ridha maka bagi dirinya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukhtu, siapa yang murka marah terhadap ujian itu, ya Allah saya kenapa diuji seperti ini, maka murka Allah juga. Ini ujian keimanannya ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu subhanahu oleh Allah, musibah itu diberikan agar orang mendapatkan pahala sabar. Karena biasanya ya sabar itu hanya didapatkan lewat ujian itu, hadirin. Walada beluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, pasti kami akan uji kalian. Di bahasanya pun menggunakan lam taukid, nun taukid, menunjukkan kepastian kita ini hidup pasti penuh dengan ujian. Sekecil apapun, sesederhana apapun, besar kecil pasti ada ujiannya. Rasa takut, lapar, kekurangan harta, penyakit, hadirin, kekurangan makanan, buah-buahan, wa basyiris sabirin. Kemudian Allah sampaikan, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu kata para ulama sederhananya, hadirin, menahan diri, habsun nafsi anil jaza, menahan diri dari berkeluh kesah. Minimal hadirin ketika ditimpa, jangan sampai kita mengeluh di hadapan Allah. Cukup kita bersandar, bertawakal. Makanya ketika orang diuji itu ada 3 tingkatan keimanan, Pak. Tingkatan yang paling dasar itu sabar. Sabar itu sudah dapat pahala besar sekali. Ketika diuji tadi, Pak, dia sabar. Lebih tinggi lagi itu tingkatan ridho. Dia ridho, Pak. Ya Allah, saya ridho, saya menerima ujian ini. Kuatkan saya ya Allah. Hadirkan banyak pahala. Yang lebih tinggi lagi bukan sabar, bukan ridho, hadirin, tapi syukur. Siapa di antara kita, Pak? Alhamdulillah ya Allah, saya senang diberikan penyakit. Siapa? Itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya Nabi itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Ketika senang, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika diuji dengan ketidaksenangan, tidak sukai musibah, Nabi tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena tingkatan tinggi seorang itu ketika diberikan ujian itu malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan itu yang akan merubah hati kita menjadi justru bahagia dengan musibah itu datang. Nah, kemudian kata Allah, alladzina idza asabatu musibah, orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita satu waktu diuji, hadirin, penyakit, jangan khawatir, kita akan kembali kepada Allah. Satu waktu kita diuji dengan keluarga, apa berat, ini masalah keluarga, jangan khawatir, kita akan kembali kepada Allah. Kita diuji dengan harta, jangan lupa bahwa harta itu pun milik Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, orang-orang yang diuji kemudian mereka bersabar, mereka akan mendapatkan sholawat dari Rabb mereka. Sholawat di sini maknanya pahala balasan yang berlimpah. Warahmah, dan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang keempat, hadirin ikhwati manahumullah, ini saya singkat saja ya. Yang keempat, kenapa Allah turunkan ujian kepada kita? Agar kita merasakan kembali nikmat beribadah kepada Allah. Ibu-ibu biasanya kita berdoa kuat sekali itu ketika sehat, ketika sakit, Pak. Ketika sakit.
Kita berdoa, bermunajat kuat ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah. Ketika ada masalah, Allah turunkan ujian kepada kita itu karena Allah ingin hambanya semakin lebih dekat, semakin ingat, Pak. Kebahagiaan hakiki, kenikmatan abadi sebenar-benarnya itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya kita merasakan kembali nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Sajdah Allah sampaikan, "Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Kami timpakan siksa yang kecil sekali, kata Allah. Al-adna, yang paling rendah, Pak. Jadi jangan anggap mungkin hadirin seberat apapun ujian kita terhadap hadirin tadi. Mungkin keluarga, anak, bisnis kita, apapun itu masalah besar. Enggak, Allah itu menimpakan yang kecil. Dunal adzabil akbar, agar mereka tidak mendapatkan siksa yang lebih besar. Karena dosa kita, Allah hapus dosa-dosa kita. Karena Allah tidak mau kita masuk ke dalam neraka Allah karena dosa-dosa kita. Itu bentuk kasih sayangnya Allah. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Berapa orang hadirin diuji dengan penyakit, Pak, diuji dengan masalah, malam begitu nikmat berdoa, ya Allah saya punya masalah ini, bereskan masalah saya. Beres masalahnya, Pak, doanya berhenti juga. Beres masalahnya, gak pernah lagi hadirin bermunajat di setiap malam. Nah, itu diantara hikmahnya. Yang kelima, hadirin Bapak Ibu semua, kelima adalah kehendak kebaikan Allah. Jadi andaikan satu waktu kita diuji, di musibah, hadirin diberikan musibah, hadirin yakin itu adalah Allah berkehendak kebaikan kepada kita. Allah ingin kita ini dalam keadaan baik dengan musibah itu. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu, siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, pasti Allah timpakan kepada dirinya musibah. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, nah ini diantara 5 hadirin hikmah Allah menimpakan di musibah ujian kepada kita hadirin. Pertama, untuk menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia nanti di hadapan Allah hadirin kecuali dosa-dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah. Percuma hadirin, ternyata amal ibadah kita banyak, ternyata dosa-dosa yang banyak itu tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita mendapatkan pahala sabar. Yang pahala sabar itu besar sekali. Sampai di surat Az-Zumar kata para ulama, hanya amal ini yang Allah berbicara, amal itu disempurnakan pahalanya. Sempurna, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar saja yang akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Gak ada ayat yang lain, Pak. Satu amal soleh yang itu Allah berbicara disempurnakan hadirin. Itu kecuali hanya sabar. Karena Allah ingin kita ingin mendapatkan pahala sabar. Yang keempat, merasakan nikmat ibadah. Dan yang terakhir, setiap musibah itu adalah bukti Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu mungkin pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi inspirasi, jadi kekuatan iman kita semua hadirin. Semakin tenang hidup kita, seberat apapun di masalah Bapak Ibu semua yang dipikulnya, hadapi dengan tenang hadirin, hadapi dengan bersandar kepada Allah. Niscaya seberat apapun itu akan jadi kebahagiaan untuk kita semua. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan dari keterbatasan ilmu saya. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.